Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, selamat malam ke teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan materi siklus akuntansi dalam UMKM. Perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada Falna, Yiping, Isa Rahmatiani, dan Men Aquinus. Siklus akuntansi UMKM. Siklus akuntansi UMKM diawali dengan pembukuan di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansi ini akan terus dilakukan sehingga membentuk suatu siklus. Keberadaan siklus ini mampu membantu pemilik UMKM dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Siklus akuntansi UMKM yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, siklus akuntansi periode berjalan. Yang kedua, siklus akuntansi akhir periode. Siklus akuntansi periode berjalan dibagi menjadi dua, yaitu penjurnalan dan pemindah bukuan. Siklus akuntansi periode berjalan, penjurnalan yaitu adalah pencatatan pertama dalam proses akuntansi, yaitu meringkas transaksi yang bersumber pada bukti transaksi secara urut waktu. Contoh, pada tanggal 2 Mei 2020, perusahaan mengajukan pinjaman ke bank sebesar 100 juta rupiah dan langsung disetujui saat itu juga. Maka bagaimana jurnal yang diperlukan? Yaitu sebagai berikut. Untuk jawabannya, maka jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Kas di debit sebesar 100 juta dan di kredit utang usaha sebesar 100 juta. Serta untuk deskripsi penulisannya yaitu pinjaman pada bank. Selanjutnya ada pemindah bukuan. Pemindah bukuan atau posting adalah kegiatan memindahkan akun-akun beserta jumlah nominal moneter rupiah yang ada di jurnal ke dalam akun-akun yang sama di buku besar. Media untuk mencatat pemindah bukuan yaitu buku besar dan jurnal. Selanjutnya contoh pemindah bukuan. Diketahui penjualan sebagaimana tersaji pada slide berikut dan ditanyakan bagaimana pemindah bukuan yang harus dilakukan. Pemindahan yaitu posting dari buku besar kas ke dalam jurnal, yaitu seperti yang tergambar pada layar. Dan untuk modal saham seperti pada layar, dan untuk deskripsinya yaitu sebagai berikut, yaitu setoran modal awal. Selanjutnya ada siklus akuntansi akhir periode. Yang pertama, daftar saldo, yaitu sebelum penyesuaian, kemudian ada pencatatan penyesuaian. Selanjutnya ada daftar saldo setelah penyesuaian, kemudian menyusun laporan keuangan, dan selanjutnya jurnal penutup, dan akhirnya jurnal pembalik. Berikutnya ada daftar saldo sebelum penyesuaian, merupakan daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar untuk mengetahui saldo masing-masing akun, serta memastikan bahwa saldo penggunaan dana dan sumber perolehan dana sama. Penyesuaian. Selanjutnya ini merupakan buku besar yang diposting ke jurnal penyesuaian. Penyesuaian merupakan pencatatan penyesuaian yang dilakukan setiap akhir periode yang bertujuan untuk menyesuaikan peristiwa akuntansi dengan prinsip-prinsip akuntansi dan mengoreksi kesalahan pencatatan ketika kesalahan itu baru diketahui di akhir periode. Macam-macam penyesuaian. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Yang kedua, biaya dibayar di muka. Yang ketiga, utang biaya. Yang keempat, penyusunan aset tetap. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Yang keenam, kerugian piutang tak tertagih. Yang ketujuh, pendapatan yang masih akan diterima. Kemudian daftar saldo setelah penyesuaian. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun kembali daftar saldo setelah penyesuaian. Daftar contoh saldo setelah penyesuaian pada UMKM andal sebagai berikut, dan bersaldo balance sebesar Rp80.750.000. Selanjutnya yang masih dalam siklus laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Standar pelaporan keuangan bagi UMKM menggunakan SAK EKM, standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil, dan menengah, agar menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta dapat dipahami secara mudah.
Perbedaan laporan keuangan UMKM dan laporan entitas besar. Yang membedakan yaitu SAK Etap dan SAK MKM adalah SAK Etap memberi ketentuan bahwa entitas harus menyajikan laporan arus kas dan memberi ketentuan penyajiannya. Sedangkan SAK MKM tidak mengatur entitas untuk mencatat laporan arus kas karena dinilai akan terlalu rumit bagi UMKM. Siklus selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal untuk menutup atau memindahkan saldo akun sementara atau nominal, yaitu akun pendapatan dan biaya. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode. Tujuan jurnal penutup yang pertama menentukan besarnya laba atau rugi periode yang bersangkutan. Yang kedua, memisahkan semua transaksi, pendapatan dan biaya tiap tahun. Yang ketiga, menyajikan neraca setelah penutupan. Yang keempat, memudahkan dalam pemeriksaan karena sudah dilakukan pemisahan terhadap transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya dengan transaksi yang terjadi pada periode berikutnya. Jurnal Pembalik. Jurnal Pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat agar tidak terjadi kesalahan. Beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM belum menerapkan siklus akuntansi dalam bisnis mereka antara lain yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengenai akuntansi. Yang kedua, tidak ada waktu lebih untuk menggunakan siklus akuntansi karena sudah terlalu banyak memakan waktu dan pekerjaan. Yang ketiga, tidak ada tenaga ahli di bidang akuntansi dalam bentuk memiliki dana untuk merekrut tenaga ahli tersebut. Yang keempat, belum membutuhkan karena menganggap bahwa bisnis yang mereka jalani belum terlalu besar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam dan selamat beraktivitas.